Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Boboiboy akan mempresentasikan hasil dari Project Progress Review pada mata kuliah Interaksi Manusia Komputer. Boleh untuk selanjutnya next slide? Oke, sebelum lebih lanjut, perkenalkan nama saya Aryo Jati Pamungkas dengan NIM 103012300214. Lalu Ardian Calo silakan. Perkenalkan, nama saya Ardian, calon Nugraha dengan NIM 103012301404. Berikutnya saya ada Mofi Ramadan dengan NIM 1030 12300 419. Baik. Oke, next slide. Nah, jadi di isi presentasi pada hari ini itu ada identifikasi masalah, model, user persona, proses bisnis, desain standar, desain prototype, dan yang terakhir adalah storyboard. Nah, untuk next slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ardian Calwa. Untuk Ardian Calwa silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah pada aplikasi Metalium. Di sini pertama adalah sulitnya mengolah jadwal kuliah. Dari hasil survei kami yang kami lakukan, menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang merasa sulit untuk mengolah jadwal kuliah. Kemudian yang kedua, ada tidak terintegrasinya akses akademik pada aplikasi Metalium. Dan pada hasil survei yang kami lakukan, itu banyak mahasiswa yang merasa bahwa fitur ini itu uh, butuh untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Metalium. Selanjutnya, kurangnya efisiensi presensi untuk dosen. Jadi di sini kami melakukan survei secara offline kepada dosen-dosen. Jadi mereka merasa bahwa untuk presensi itu agak kesulitan ketika submit BAP karena di situ tuh inputnya masih manual kan. Jadi mereka merasa bahwa butuh untuk otomasi submit BAP yang tersebut. Kemudian fitur yang jarang digunakan, contohnya itu adalah fitur main tuk-tuk, di mana dari hasil survei yang menunjukkan ini, mahasiswa merasa bahwa fitur ini itu tidak terlalu dibutuhkan pada aplikasi Metalium. Kemudian terakhir adalah layanan kesehatan yang tidak terintegrasi. Jadi mahasiswa dari hasil survei yang kami lakukan itu merasa bahwa perlu untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Metalium dengan fitur tambahan yaitu booking konsultasi online. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Pertama ada akses cepat ke jadwal dan tugas, kemudian informasi akademik dan kampus yang terpusat, ketiga proses presensi yang simpel, integrasi fitur dalam satu aplikasi, dan terakhir adalah navigasi yang mudah di perangkat mobile. Untuk penjelasan selanjutnya diserahkan kepada Adam Lutfi Ramadan. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai target pengguna. Untuk target penggunanya sendiri itu adalah dosen, lalu adalah mahasiswa sebagai pengguna secara lebih umum. Terus selanjutnya terdapat mental model mahasiswa yang memiliki tiga fase, yaitu kuliah, mengerjakan tugas, dan mengakses layanan kesehatan. Untuk kuliah, problemnya itu menitik beratkan kepada sistem informasi sekaligus penjadwalan perkuliahan. Lalu selanjutnya dalam pengerjaan tugas itu mengetahui informasi detail mengenai tugas yang diberikan. Lalu yang terakhir adalah mengakses layanan kesehatan itu seperti layanan booking maupun konsultasi kesehatan. Oke. Berikutnya terdapat mental model dosen yang mungkin hanya disediakan kegiatan perkuliahan di sini, terutama evaluasi perkuliahan di mana dosen harus mengisi berita acara perkuliahan yang dimana eh, akan sedikit sulit prosedurnya dengan alat yang ada saat ini, sehingga akan diperlukan fitur yang lebih praktis untuk mengisinya. Oke, sebenarnya. Berikut merupakan contoh user persona dari segi mahasiswa. Seperti yang terlihat, masalahnya itu adalah Mytelius sering error dan lambat saat akhir semester saat ingin mengecek nilai, yaitu adalah eh, sistem informasi masalah pada sistem informasi. Lalu kurangnya fitur otomatisasi penjadwalan kuliah yang mungkin menitik beratkan kepada problem penjadwalan. Lalu selanjutnya, eh, berikutnya merupakan user persona dari segi dosen, yaitu yang memiliki masalah kesulitan dalam mengakses dan mengedit daftar presensi di Gracias atau dalam mengisi BAP. Dan satu lagi itu fitur timeline yang kurang relevan bagi dosen. Lalu selanjutnya, untuk user persona yang ini kurang lebih sama seperti user persona mahasiswa pada pertama, hanya saja di sini hanya kurang fitur otomatisasi dalam MyTalio. Oke, selanjutnya.
Berikut merupakan proses bisnis dalam bentuk user flow jadwal kuliah. Di sini dapat memudahkan mahasiswa untuk mengakses jadwal kuliahnya. Lalu yang di bawah terdapat timeline LMS yang di mana mahasiswa dapat mengakses detail tugas yang diberikan. Lalu selanjutnya terdapat user flow dari sistem informasi sentral bagi mahasiswa yang di mana mahasiswa dapat mengakses pengumuman yang dibuat oleh dosen. Lalu yang di bawahnya terdapat sumber informasi sentral bagi dosen yang di mana dosen dapat memberikan pengumuman atau informasi bagi mahasiswa. Lalu selanjutnya itu user flow resensi yang merupakan fitur yang diperuntukkan untuk dosen saat mengisi BAP atau berita acara perkuliahan. Lalu yang terakhir adalah Telkomedika, yaitu memberikan fitur booking maupun konsultasi kesehatan. Itulah selanjutnya. Berikut merupakan ikon aplikasi yang digunakan pada aplikasi kami. Selanjutnya. Oke. Berikut ini merupakan font style yang umumnya digunakan pada fitur aplikasi ini. Lalu selanjutnya color palette yang mungkin banyak digunakan pada desain aplikasi kami ini juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adian Cawan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menunjukkan hasil Figma, yaitu pada inovasi terbaru dari aplikasi MyValue kami. Pertama, kami akan menambahkan fitur beberapa menu tambahan, yaitu Telkomedika, Presensi, dan juga LMS. Presensi di sini digunakan untuk dosen. Jadi dosen dapat memasukkan submit BAP pada fitur ini, berita acara perkuliahan. Kemudian, kita disimpan. Kemudian ini adalah fitur untuk Telkomedika. Jadi dalam Telkomedika ini ada 3 fitur utama, yaitu booking, scan, dan report. Booking ini untuk memesan konsultasi online. Kemudian scan di sini ditunjukkan ketika sudah melakukan reservasi atau booking. Kemudian ini adalah report. Selanjutnya adalah LMS. LMS di sini ada 3 fitur utama, yaitu tugas, kelas, dan jadwal. Tugas di sini menampilkan list tugas dengan kategori tertentu di waktu tertentu. Kemudian ini adalah jadwal yang ditampilkan dalam rentan waktu 1 minggu. Dan ini adalah kelas yang diambil pada semester tersebut. Oke, mungkin itu saja. Akan kembali ke storyboard. Baik. Sebelumnya terima kasih Cawa atas penjelasan yang maaf. Baik, saya akan menjelaskan dari storyboard. Storyboard yang pertama adalah storyboard absensi, yang dimana dosen pengampu itu bisa mengakses di MyValue itu BAP ya. Nah, absensinya ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah yang manual. Nah, yang manual itu dosen menginput masing-masing mahasiswa satu-satu. Nah, yang kedua adalah apabila mau yang lebih praktis, itu ada scan QR, sorry. Nah, scan QR ini itu nanti akan dibagikan ke mahasiswanya, sehingga mahasiswa itu bisa absensi secara seamless, hanya dengan scan saja. Lalu yang kedua adalah LMS. Dengan fitur LMS yang ada di My.Telkom, itu MyValue itu bisa diakses, dengan dosen bisa akses, mahasiswa bisa akses. Dosen bisa memberikan tugas secara langsung di LMS melalui aplikasi MyValue di fitur LMS. Mahasiswa bisa mengecek fitur tugas-tugas ya itu melalui LMS juga. Lalu yang terakhir adalah Telkomedika. Nah, user persona yang di sini adalah Fawas. Nah, Fawas ini sedang sakit. Nah, dia mau ke Telkomedika, maka dia harus booking dulu. Dia booking, habis booking dia mau datang ke Telkomedika untuk daftar ulang. Fawas hanya cukup scan QR yang ada di Telkomedika aja. Nah, dari scan QR itu untuk daftar ulang akan diberikan nomor antrian. Kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.